seorang pemimpin yang moralitasnya baik, tidak diawasi orang itu, sudah tetap akan sesuai norma-norma. Dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pemimpin yang baik. Tapi kalau sekarang saya meragukan, pemilu itu kan harusnya bersifat jujur dan adil. Ya. Apakah pemilu di Indonesia itu sudah sepenuhnya jujur dan adil? Semangat pagi! Semangat pagi! Keluarga besar dan sahabat IKAL Lemhanas Jawa Timur, kali ini kita bertemu pada tayangan perdana podcast Inspirasi. DPD IKAL Lemhanas Provinsi Jawa Timur, saya host Abi ditemani oleh co-host Ervan, dan tamu spesial pada tayangan perdana kita hari ini adalah Bapak Indroko atau akrab dipanggil Pak In. Beliau adalah alumni Lemhanas KSA 8 tahun 2000. Pada tayangan perdana podcast Inspirasi DPD IKAL Lemhanas Provinsi Jawa Timur kali ini, temanya adalah mendiskusikan tentang persiapan dan kesiapan kita menjelang tahun politik 2024. Kenapa disebut dengan tahun politik? Karena tahun 2024 nanti akan ada dua perhelatan besar demokrasi di Indonesia. Yang pertama tanggal 14 Februari tahun 2024, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian tanggal 27 November tahun 2024 adalah pemilu kada serentak yang memilih gubernur, wali kota, dan bupati. Tamu kita pertama pada podcast Inspirasi ini adalah Pak Indroko atau Pak In. Beliau alumni Lemhanas KSA 8 tahun 2000. Saya bersama Ervan hari ini hadir di kediaman beliau untuk dekat dengan beliau karena selama ini saya dan Pak In atau kami dengan Pak In itu lebih banyak bertemu di event-event yang formal seperti musda, pelantikan, lalu apa? Prakerda. Nah, seperti itu. Nah, kali ini saya ingin ngobrol lebih dekat ya dengan Pak Indroko. Pak In, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Pak In, bisa cerita kepada kami, Pak, kesibukannya Bapak sehari-hari seperti apa sekarang, Pak? Oh, kesibukan hari-hari tetap ada meskipun sudah pensiun. Utamanya kalau saya setiap hari itu mesti olahraga pagi, jalan pagi. Kalau dulu 1 jam, sekarang tinggal 45 menit. Tapi itu sudah cukup membuat pribadi saya sehat lahir dan batin. Itu kuncinya ya, kenapa Pak In awet muda ya, ternyata olahraga. Bro, ikuti gaya beliau ini. Saya juga pengen niru beliau, apakah susah. Pak In, saya lihat tadi di foto di masuk rumah itu banyak cucunya. Jumlahnya berapa, Pak In? Baru 11. Masya Allah, sudah 11. Yang menyenangkan itu yang seperti apa punya cucu? Ketika apa, Pak In? Sebetulnya banyak sekali, karena cucu itu penampilan kesehariannya, kalau bilang olah tingkahnya itu bisa menginspirasi kita untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya dia aktivitas di olahraga, oh berarti olahraga itu baik. Oh, ada yang aktivitas cucu saya itu di matematika, sampai pernah juara di Singapura itu, itu juga bisa memotivasi. Gitu. Juga termasuk olahraga bela diri. Saya motivasi semua biar orang itu betul-betul mempunyai prestasi. Gitu. Oke, luar biasa ya, Pak In. Pak In, jika berkenan, saya ingin melanjutkan perbincangan Pak tentang tahun politik 2024. Baik. Tahun depan kita sama-sama Pak akan memilih, menyeleksi, mencari pemimpin yang ideal untuk nasional dan pemimpin di tingkat provinsi. Harapan kami Pak In sebagai generasi muda, Bapak bisa dong memberikan arahan atau kriteria pemimpin nasional itu yang baik, yang ideal seperti apa Pak? Baik, sebetulnya kalau kita berbicara tentang kepemimpinan atau pemimpin itu menarik sekali. Kenapa? Karena rata-rata orang itu kepingin jadi pemimpin, yang dibayangkan hanya enaknya saja.
fasilitasnya, kekuasaannya, dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita berbicara tentang pemimpin, itu tugas yang sangat berat kalau dihayati ya. Karena apa? Semua itu harus menjadi toladan, bisa konsisten terhadap apa yang diucapkan. Istilahnya satu kata dan satu perbuatan. Kalau lebih singkatnya disebut integritas gitu. Pak In, sebagai mantan Kasal nih Pak, Bapak sudah pernah membawai sekian ratus ribu pasukan Pak, baik personil maupun armada. Nah, terkait dengan integritas yang Bapak tadi sebutkan, kira-kira apa saja Pak yang integritas yang harus dimiliki oleh pemimpin itu? Integritas itu sebetulnya combine atau perpaduan antara sikap moral dan etika. Yang itu kalau dijabarkan yang saya sebutkan tadi, adanya konsistensi satu kata dan satu tindakan. Jadi sebetulnya tanggung jawab, dia harus bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Itu. Kata integritas menjadi ciri khasnya Pak In. Bisa Pak dijelaskan pada kami, integritas apa sih Pak yang sebaiknya harus dimiliki oleh pemimpin? Sebetulnya kalau berbicara tentang integritas itu lebar sekali dan banyak sekali pengertian tentang integritas itu. Tapi sebetulnya pada intinya integritas itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Adanya satu kata dan perbuatan. Di dalamnya ada makna kejujuran, ketulusan melaksanakan suatu tugas dan juga kebenaran itu sebetulnya. Jadi kan kalau seorang pemimpin tidak mempunyai sikap moral, utamanya kejujuran, itu kadang-kadang dia bisa saja ngomong ceplas-ceplos, oh janji begini-begini, tapi tidak pernah dilaksanakan. Itu sebetulnya bukan kriteria pemimpin yang baik. Kalau orang Jawa dulu bilang di kerajaan itu adanya sabdo pendito ratu. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang raja itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Demikian. Sahabat IKAL Lemhanas Jawa Timur, tadi kita telah mendengarkan bagaimana kriteria pemimpin nasional. Wahai generasi muda, kalau mau memilih pemimpin, ingat ya, cari, pilih yang memiliki integritas. Kita sama-sama tahu nih, tahun 2024 banyak calon presiden, siapa cawapresnya. Nah, kira-kira kuncinya adalah pilih yang memiliki integritas. Nah, sekarang saya coba tarik ini ke Provinsi Jawa Timur ya Pak In. Iya. Tadi kriteria utama integritas. Nah, Jawa Timur yang memiliki karakteristik khusus karena setiap provinsi memiliki kekhasan tersendiri. Nah, untuk Jawa Timur kira-kira menurut Pak In, pemimpin yang pas, yang ideal itu seperti apa Pak In? Baik Pak B, sebetulnya kriteria pemimpin itu ya berjenjang ya. Kalau tadi tingkat nasional grade-nya, kalau integritasnya itu harus nilainya berapa. Ini jadi kadarnya itu harus beda lah. Ini kalau Jawa Timur juga mungkin levelnya agak di bawah dengan kepemimpinan nasional. Tapi poin-poinnya tetap sama. Harus unsur-unsur tadi, moral dan etika itu harus tetap dipunyai oleh seorang pemimpin. Misalnya penjabaran saja, misalnya adanya integritas, salah satunya itu misalnya harus turun ke bawah. Tapi kadang-kadang banyak yang menjabarkan turun ke bawah itu ya datang ke pasar, ngasih duit orang ini, terus kemudian ngasih sembako sambil kadang-kadang dilempar-lempar. Itu tidak betul sama sekali. Turun ke bawah itu berarti menyerap persepsi apa yang ada di bawah. Rakyat itu kepinginnya pemimpin yang bagaimana, dengan kondisi yang bagaimana. Saya kembali ke sejarah tadi. Kalau zaman dulu, seorang raja itu untuk turun ke bawah itu tidak dengan kereta kencana gitu. Beliau itu menyamar sebagai petani, orang bawah. Kadang-kadang tidak ada pengawalan, sendiri. Seorang raja berjalan sendiri, berdiskusi dengan rakyat secara langsung. Dari situ sebetulnya kita bisa mendapat informasi yang benar tanpa ada manipulasi. Jadi itu sebetulnya inti dari turun ke bawah, bukan yang seperti tadi. Terima kasih itu. Luar biasa ya. Satu lagi kata kunci, turun ke bawah tidak berarti benar-benar secara fisik turun ke bawah.
ke pasar, memberi bantuan, tetapi hati, pikiran, perbuatannya benar-benar dia serap dari masyarakat bawah. Itulah Pak Indroko. Saya membaca biografi Pak In, juga mendengar kisah dari sahabat-sahabatnya Pak In. Beliau ini lama berada di lautan. Karena lama berada di laut sekitar hampir 20 tahun dalam karirnya, saya menyebut Pak In ini orang yang sempat lupa daratan gitu. Nah Pak In, pengalamannya Pak In ketika 20 tahun di laut, kemudian ketika Bapak meraih posisi bintang dan kemudian mengabdikan diri lebih banyak di darat. Bapak mencermati politik mungkin lebih paham ya ketika Bapak berada pada posisi bintang. Nah, terkait dengan itu Pak, menjelang pemilu itu biasanya terjadi banyak isu nih Pak. Nah, harapan kita nih Pak In bisa bercerita kepada kami isu-isu apa sih yang biasanya muncul menjelang pemilu kada, dan apa yang harus kita waspadai dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi supaya kita tetap utuh menjadi NKRI Pak. Baik, kembali semua itu tergantung dari pemimpin sebetulnya yang seperti saya ceritakan tadi. Kalau sudah syarat-syarat seorang pemimpin dipenuhi, terus terang sebetulnya ada satu lagi, yaitu seorang pemimpin itu harus menjadi problem solver. Dan juga harus mempunyai wawasan yang luas sehingga setiap keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat. Nah kemudian kalau kita melihat kondisi sekarang itu sebetulnya dengan kecanggihan teknologi itu sebetulnya kan pemilih itu akan lebih mudah harusnya kan ya, kendaraan transportasi juga cukup sampai menjangkau ke daerah-daerah dan sebagainya. Tapi meskipun demikian, karena integritas seorang pemimpin itu tidak sempurna, ada celah-celahnya. Satu contoh yang saya tekankan di sini adalah moralitas seorang pemimpin. Saya sangat peduli dan sangat menekankan itu. Karena semua sikap perbuatan kita itu tergantung moralitas kita. Seorang pemimpin yang moralitasnya baik, tidak diawasi orang itu sudah tetap akan sesuai norma-norma. Dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin yang baik. Tapi kalau sekarang saya meragukan. Sehingga kondisi-kondisi yang sebetulnya bisa berjalan dengan baik itu sengaja atau pura-pura tidak tahu sampai terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak. Satu contoh, pemilu itu kan harusnya bersifat jujur dan adil. Ya. Apakah pemilu di Indonesia itu sudah sepenuhnya jujur dan adil? Okay. Ya, kalau kita sudah menyepakati jujur dan adil, tentunya tidak ada lagi adanya friksi-friksi, adanya demo dari ini tidak puas dengan hasil pemilu itu. Semua itu karena adanya ketidakjujuran dari mereka-mereka itu dalam melaksanakan pemilu. Yaitu yang membuat nanti masalah-masalah baru timbul. Sekarang kita semua sadar bahwa kalau keinginan kita atau cita-cita kita, keinginan kita itu tidak tercapai, kan mesti kecewa. Yang dulu kita calonkan menjadi pemimpin ternyata tidak jadi. Bukan karena apa, tapi karena adanya faktor ketidakjujuran. Nah ini kan jelas akan kekecewaan itu tidak bisa dipungkiri mereka. Akibatnya apa? Terjadi friksi. Friksi ini akan diperparah apabila alat-alat negara, alat keamanan tidak objektif. Gitu. Nah ini yang saya kadang-kadang nelongso kalau orang Jawa itu. Kenapa? Kita itu kadang-kadang sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik hanya karena sifat materi saja. Gitu. Itu yang kita kurang percaya terhadap jujur dan adil itu. Kalau itu semua dilaksanakan sesuai ketentuan jujur dan adil, saya yakin. Tahun 55 itu saya ngalami, masih kecil, tapi melihat dengan ingatan saya, karena kebetulan nenek saya itu kepala desa, jadi ada pemilihan umum langsung. Itu enggak ada ribut-ribut seperti sekarang itu.
Itu. Karena di sana belum ada main politik seperti politik praktis yang sekarang main macam-macam itu. Semua ya apa adanya dilaporkan, dihitung. Kemudian itu hasil yang terbaik. Itu yang perlu. Jadi moral ya, moral dari penyelenggara itu yang kita. Pak, kita sudah memegang nih Pak, mengambil kata kunci tadi Bapak bahwa pelaksanaan pemilu itu kuncinya pada moralitas penyelenggara negara dan kejujuran serta keadilan. Nah, ini terkait Pak, biasanya kita Indonesia apalagi ini masa era disrupsi informasi, post-truth, ya banyak kebenaran yang tipis dengan kebohongan. Nah, kira-kira nih Pak, terkait dengan isu hoax, apa pesan Bapak kepada kami Pak? Nah, kembali lagi intinya itu adalah di moral. Kalau moralnya semua masyarakat Indonesia baik, kan tidak ada membuat hoax. Hoax itu kan sebetulnya perbuatan yang tercela. Hal-hal yang benar, hal-hal yang baik disebarkan menjadi tidak benar dan tidak baik. Entah itu dari pihak sana atau pihak sini, semua begitu. Jadi terus terang sekarang ini ya, dengan adanya komunikasi yang demikian bagus dan ini, saya kadang-kadang sangat teliti untuk mencermati berita itu. Tidak mudah saya membuat kesimpulan. Entah itu dari seberang sana atau seberang sini. Semua sekarang melaksanakan itu. Nah itu apa? Kembali moralitas. Itu. Intinya kalau sebetulnya seorang pemimpin itu mempunyai moralitas yang bagus, yakin semuanya clear. 20 tahun berkarir di laut bukan hal yang pendek. Pengalaman itu membuat Pak Indroko memiliki segudang pengalaman dan kepemimpinan. Nah, setelah beliau berada di lautan sepanjang atau selama 20 tahun, beliau kemudian menjadi bintang, tentu sudah mengalami jenjang karir sehingga beliau ditempa menjadi seorang pemimpin. Pertanyaannya adalah, saya bawa ke Pak Im sekarang. Nah, Pak Im, ini kepemimpinan Bapak, pengalaman Bapak jadi pemimpin dari jenjang bawah hingga kemudian menjadi bintang dari Laksamana, pemimpin tertinggi di Angkatan Laut. Apa pengalaman Bapak yang bisa diceritakan pada kami tentang pola kepemimpinan di Tentara Nasional Indonesia dengan dibandingkan misalnya dengan kepemimpinan sipil, apakah mungkin nanti bisa diterapkan itu tentang seleksi dan kepemimpinan secara berjenjang itu? Baik, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan di TNI Angkatan Laut khususnya yang seperti saya alami, itu memang tertata dengan rapi. Jadi misalnya kita masuk di suatu kapal atau di armada yang terdiri dari beberapa kapal, kita disiapkan sebagai perwira divisi dulu. Jadi mengenal skop apa yang akan kita hadapi. Baru setelah kepala divisi dia naik menjadi kepala departemen. Begitu. Jadi berjenjang itu di dalam. Pemantapan di dalam tiap strata pun juga dilaksanakan. Bukan misalnya satu kali strata tingkat divisi, terus kemudian langsung, enggak kan. Tingkat peleton pun kadang-kadang berjenjang juga. Baru ke kompi dan seterusnya. Sehingga mereka itu menguasai betul tentang apa-apa yang menjadi scope of work mereka selama harus memimpin. Dengan demikian mereka bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang dahulu, jadi waktu di bawah sampai jenjang ke atas itu secara runtut begitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau di kepemimpinan sipil Pak, kira-kira bisa nggak Pak dalam kepemimpinan politik itu meniru atau mencontoh good practice dari di TNI itu Pak? Saya kira bisa sekali dan saya kira juga dilaksanakan. Hanya mungkin tidak seketat di TNI ya. Di TNI itu ada juga yang dari bawah itu sudah diarahkan. Oh ini orang ini akan berjalan di jenjang komando. Orang ini tidak bisa dikomando, dia lebih cocok di staff. Jadi ada demikian. Jadi sudah terpisah dari bawah itu, karirnya demikian. Saya itu di kapal selama 20 tahun itu pernah mengalami jadi komandan kapal paling kecil di TNI Angkatan Laut, panjangnya hanya 16 meter coba itu bisa berlayar di Tanjung Pinang itu 1 tahun nggak pulang ke rumah itu pernah. Ya, makanya itu disebut dan lupa juga daratan. pernah jadi komandan kapal yang terbesar tingkat destroyer, jadi Van Speyk dan sebagainya itu. Jadi betul-betul itu diseleksi betul, ya terutama masalah kepemimpinannya ya, karena
dengan apa namanya situasi penugasan kita, kembali lagi faktor moralitas ya, dan loyalitas kekeluargaan itu sangat dicermati. Tidak jarang seorang yang pinter, tapi maaf ya kalau kita berbicara masalah keluarganya amburadul mesti tidak akan lancar. Jadi sangat-sangat dijaga. Itu yang biasa saja. Provinsi Jawa Timur ini memiliki keunikan dibandingkan provinsi yang lain karena kita memiliki subkultur beberapa. Antara lain ada Arek, ada Mataraman, ada Madura, ada Using. Kita terbiasa berbeda karena telatah kawasan Provinsi Jawa Timur itu memang sudah terbiasa berbeda dari sananya. Nah, kita coba mengaitkan itu dengan kedewasaan politik masyarakat Jawa Timur. Kita lihat perspektif Pak In melihat kondisi seperti ini. Baik, saya sebetulnya berbahagia sekali tinggal di Jawa Timur ini karena relatif kondusif ya. Meskipun tadi Bapak sebutkan ada beberapa subkultur seperti Mataraman, Pandalungan, Arek, Madura dan sebagainya, Using. Itu sebetulnya kan ini cermin dari Bhinneka Tunggal Ika Nusantara kita. Jadi sebetulnya sudah merupakan modal yang kuat untuk bisa menciptakan suatu kerjasama dan menjaga keamanan dan sebagainya. Jadi saya sangat yakin. Nah, ini semua sebetulnya secara tidak sadar mereka itu sudah melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan wawasan kebangsaan. Iya, jadi itu sebetulnya sudah ada dasarnya. Ya, kenapa mereka bisa hidup berdampingan sesama, bisa saling menghargai sesama meskipun beda agama, beda suku, dan dia juga sering melaksanakan koordinasi mufakat untuk musyawarah, mufakat dan sebagainya. Loh, itu kan semua intinya di wawasan kebangsaan. Tinggal saya malah pesankan kepada IKAL Jawa Timur itu bagaimana mempertajam jiwa mereka, wawasan kebangsaan itu dipertajam supaya betul-betul kokoh kuat persatuan di Jawa Timur itu. Dan itu menjadi peran bapak-bapak, saudara-saudara saya di IKAL DPD Jawa Timur. PR bagi saya. Baik, Pak Indroko, menyambung pembicaraan sebelumnya, bagaimana menurut Bapak kira-kira ancaman di tahun-tahun politik? Kita tidak harapkan, yaitu kalau tadi penjabat-penjabat pelaksana pemilu itu tidak melaksanakan prinsip pemilu dengan jujur dan adil. Nah, ini sebetulnya kuncinya di sini. Itu pasti akan terjadi kalau tidak ada keadilan di dalam pemilu. Baik dalam misalnya sistem penghitungan suaranya, terus kemudian laporan dari sini ke ini, meskipun sudah dengan menggunakan teknologi yang canggih, seharusnya kan lebih cepat gitu. Tapi kalau sudah terjadi perbedaan harapan antara si pemilih dengan hasil itu, ya terjadi konflik. Konflik itu akan berkembang sesuai dengan situasi kekuatan. Kalau misalnya yang pihak rakyat kekuatannya besar, yang demo tidak percaya dengan hasil pemilu, sedangkan pengamanan pemilu itu juga sudah standar, mesti akan terjadi friksi atau terjadi suatu konflik ya, konflik besar dan kecilnya tergantung situasi perbandingan kekuatan itu. Itu makanya satu, harus dilaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Petugas keamanan harus objektif melaksanakan tugas, tidak usah pilih-pilih. Si A salah, bilang salah dilarang. Si B salah, si B dilarang. Kalau sudah mereka diperlakukan adil, mereka akan bisa menerima dan tidak akan terjadi itu kekerasan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, itu kalau kita berbicara masalah pemilu. Kita kan pernah ada joke. Kalau di Amerika bilang, pemilu di Amerika itu 1 jam hasil sudah bisa ditentukan siapa yang menang. Kalau di Asia kan ada 1-2 hari itu baru bisa diselesaikan. Yang nggak enaknya ada joke yang mengatakan di Indonesia belum dilaksanakan hasilnya sudah ada. Nah, ini kan sebetulnya suatu ya menyinggung sekali terhadap perasaan kita bahwa di sini
sama dengan mengatakan di Indonesia tidak ada kejujuran dalam pelaksanaan. Itu sebetulnya yang dikatakan mereka. Jangan sampailah trademark terhadap pelaksanaan pemilu itu bisa terjadi seperti itu. Saya yakin kalau dilaksanakan secara jujur dan adil, semuanya aman. Pertanyaan terakhir Pak, satu pesan untuk generasi muda. Baik, untuk generasi muda, ini suatu generasi yang menjadi harapan kita semua loh ya. Jadi kita harus mengarahkannya dengan benar. Kalau kita mengarahkan generasi muda itu tidak benar, ya nanti tujuan kita tidak akan tercapai. Satu bagi saya, kembali lagi moralitas. Moralitas itu menjadi dasar setiap langkah tindakan bagi calon seorang pemimpin yang baik, ya. Itu moralitas dan tadi etika dalam melaksanakan tugas. Kemudian kalau kita menghadapi hal-hal tersebut, tentunya bagaimana kita nanti menghadapi pengaruh-pengaruh lingkungan. Nah itu, seorang generasi muda harus mempunyai cita-cita yang idealis. Di benaknya itu harus tercipta idealis. Jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Apalagi sekarang zamannya teknologi, banyak hoax dan sebagainya itu. Itu kan juga akan sangat berpengaruh terhadap perilaku generasi muda. Tapi kembali lagi kalau sudah dibekali dengan moralitas yang tinggi, kemudian dipompakan terhadap pentingnya suatu skill. Jadi seorang mahasiswa itu harus smart menghadapi situasi-situasi. Saya yakin kok anak-anak muda sekarang itu sangat potensial. Dan perlu juga diketahui, mau tidak mau, 10 tahun mendatang, 20 tahun yang akan datang, dia yang harus menggantikan kita-kita yang sudah waktunya untuk turun dari jabatan itu. Itu mereka harus siap dengan segala tantangan yang ada. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Keluarga besar dan sahabat IKAL Jawa Timur, dari podcast Inspirasi Perdana kita, dari Bapak Laksamana Purnawirawan Indroko, mantan Kasal Republik Indonesia tahun 2000 hingga 2002. Kita telah mengambil satu kata kunci yang menjadi inspirasi sebagai pemimpin. Apa itu? Integritas. Penjabaran integritas adalah seorang pemimpin memiliki moralitas, memiliki kejujuran, memiliki wawasan yang luas, memiliki toleransi, paham pada kebutuhan masyarakat. Dan itulah di antara beberapa penjabaran tentang kata integritas. Saya, Abi, sebagai host podcast Inspirasi ini, dan sahabat saya, co-host Ervan, terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Semangat pagi! Semangat pagi!